Hai tangga, kembali lagi bersama Notistik. Kali ini sesuai dengan janji kami di video sebelumnya yang membahas perjanjian perkawinan, kami akan menginterview praktisi hukum terkait dengan perjanjian perkawinan. Ya. Yuk kita simak. Hai Halo. Kak Ika. Halo juga. Boleh dong perkenalkan semuanya. diri dulu. Oke. Silakan. Halo. Apa nih Hai. sebutannya? Hai tetangga ya? Iya. Oke. Hai Hai tetangga. Hai. Seluruh Indonesia. Yes. Perkenalkan, nama saya Ika Batubara. Saya ini praktisi hukum itu kurang lebih 10 tahun pengalamannya. Apa tuh Seperti praktisi itu. hukumnya? Praktisi hukumnya litigasi. Non litigasi juga. Tapi spesialisasinya itu pengadaan barang dan jasa, pajak, dan juga corporate. Ya. Seperti itu. Ya. Lawyer ya. Yes. Yes. Dan Penghasilan. saya dari Pradi ya. Yes. Seperti itu. Pradi, catat. Kita kembali ke topik bahwa di video sebelumnya kita membahas perjanjian perkawinan. Sudah tonton kan para tetangga? Nah, kita pengen tahu nih dari sisi dari praktisi hukum dalam menjalani profesi sebagai lawyer nih Kak Ika. Gimana sih sengketa apa yang paling pelik gitu loh di dalam suatu beracara gugatan tentang perkawinan gitu. Jadi gini, mengenai perkawinan ini agak berat ya. Lebih berat dari saya menangani kasus tanah, kasus MK dan lain-lain sebagainya. Karena apa? Di sini kita hukumnya itu bukan hukum manusia lagi ya yang kita buat. Di sini ada Tuhan gitu loh. Ya, ada hukum Tuhan di sini yang nggak bisa main-main ya. Artinya perkawinan ini bukan antara suami dan istri lagi, tapi berjanji itu di atas. Pada Tuhan yang Maha Esa, seperti itu. Jadi di dalam hubungan pernikahan yang dilakukan perceraian tersebut, kenapa saya bilang lebih sulit daripada perkara-perkara lainnya? Karena banyak banget ya hubungan keluarga yang dipisahkan sebenarnya di agama manapun itu tidak diperbolehkan. Ketika kita sudah komit kepada seseorang, itu harus sampai akhir masa hidup kita. Jadi ketika ada klien saya yang ingin minta tolong untuk melakukan perceraian, sebenarnya saya sangat berat. Kenapa? Karena ini juga masalah batin ya. Masalah batin ini perang batin juga ya. Hati nurani juga gitu. Karena ini berat bagi saya, tapi memang ada alasan-alasan tertentu ya. Banyaklah alasannya yang mungkin perceraian adalah jalan yang terbaik. Gitu untuk kedua belah pihak. Mungkin aja mengancam nyawa dari salah satu pihak, makanya mungkin jalan perceraian yang diambil bisa juga. Walaupun memang semua agama tidak mengizinkan adanya perceraian, menghendaki bahwa suatu perkawinan adalah sekali dalam seumur hidup. Seumur hidup. Makanya berat itu. Karena ada aja hal-hal yang di luar nalar dari seorang manusia ya. Ketika kita beracara di pengadilan terkait perkara perceraian, itu ada aja sesuatu yang mengganjal, banyak hal lah terjadi gitu. Bukan inilah hubungannya itu bukan hubungan manusia lagi lah, bukan hukum manusia lagi gitu. Jadi di profesinya Kak Ika sebagai lawyer memang kadang menangani suatu kasus ada ini juga ya, antara perang batin ya, boleh dikatakan begitu ya. Betul. Oke. Terus terkait dengan kasus yang ditangani nih, contohnya nih, biasanya tuntutan apa sih yang paling banyak sih di dalam suatu gugatan perceraian? Gugatan perceraian itu macam-macam ya. Jadi apabila ada anak di dalam suatu hubungan rumah tangga, dikarunia anak, itu sungguh berat. Ya, apalagi posisinya ketika saya menangani itu klien saya adalah pihak cowok nih. Ya, karena di undang-undang kita ini, undang-undang hukum perdata, ibu itu dilindungi haknya. Ya, ibu itu dilindungi haknya. Tapi bagaimana caranya bisa anak di bawah umur, apalagi masih menyusui, itu bisa hak asuh anak ini berada di pihak ayahnya.
Nah, itu pembuktian yang sangat sulit menurut saya ya. Selama saya menangani permasalahan hukum keluarga terkait perceraian ini seperti itu. Jadi bagaimana caranya hakim itu bisa yakin, memiliki keyakinan pembuktian kita seperti apa sih bahwa si ibu ini tidak cakap di dalam hukum, di dalam mengurus anak-anak, di dalam mengurus keluarganya, seperti itu. Gitu ya. Mungkin selain dari hak asuh yang dia jadi gugatan, mungkin juga ada juga ya terkait harta. Pernah nggak sih? Ya, terkait harta, ya? Jadi kita harus pisahkan juga ya. Menurut hukum kita juga prinsipnya adalah perceraian dulu yang harus diselesaikan, kemudian baru harta bersamanya yang diselesaikan, alias harta gono gini ya. Sekarang kan zamannya ya, apalagi artis-artis perceraian itu harta gono gininya yang rame, seperti itu. Jadi kita harus pisahkan dulu mana perceraiannya. Kalau perceraian sudah ingkrah, baru kemudian kita mengurus harta gono gininya, seperti itu. Oke, Kak Ika, terkait dengan perjanjian perkawinan nih, pernah nggak nanganin suatu kasus yang terkait dengan perjanjian perkawinan? Terkait perjanjian perkawinan pernah. Nah, itu yang saya bilang tadi di awal adalah saat ini kondisinya di ibu kota ya, saya lebih menangani kan di Jakarta nih, bukan di luar daerah. Di luar daerah kalau perceraian saya tidak mau tangani, saya lebih ke substitusi aja kepada rekan-rekan yang ada di daerah tersebut. Jadi mengenai perjanjian perkawinan ini sekarang menjadi alat untuk mempermudah putusnya suatu hubungan perkawinan, seperti itu. Artinya apa? Artinya sebelum kita melangkah nih ke gugatan perceraian, kita menyelesaikan terlebih dahulu perjanjian perkawinannya, seperti itu. Jadi perjanjian perkawinan lebih banyak dilakukan ketika masa perkawinan. Masa perkawinan lagi bermasalah, kemudian yang menjadi prinsip dasar perjanjian perkawinan adalah bagaimana si harta ini bisa sama-sama dibagi. Yang pasti tidak rata ya. Kalau perjanjian perkawinan yang pasti tidak rata pembagiannya. Tapi ketika masuk ke gugatan gono gini, itu akan menjadi 50-50. Gitu prinsip hukumnya. Oh, gitu. Jadi sebagai alat untuk mempermudah nantinya hubungannya baik-baik aja lah, intinya goalsnya ya, seperti itu. Terus menurut Kak Ika, dengan adanya perjanjian perkawinan berarti mempengaruhi juga ya proses sangat berpengaruh. Jadi saya itu intinya ketika menyelesaikan suatu permasalahan klien hukum keluarga, sebisa mungkin kita harus baik-baik. Kita nggak bisa keras gitu terhadap lawan, tidak bisa. Jadi kita memang harus bagaimana caranya biar sepakat gitu. Kalau perceraiannya udah pasti udah sepakat ya, makanya ada tuntutan seperti itu. Tapi ketika bicara harta, karena perjanjian perkawinan itu prinsip dasarnya adalah pemisahan harta antara suami dan istri. Karena kebanyakan si klien itu memiliki penghasilan masing-masing. Jadi banyak pada saat masa perkawinan banyak melakukan jual beli aset seperti itu. Jadi kemudian asetnya itu dipisahkan terlebih dahulu, sepakat, dibagi, kemudian dibuat akta notaril, kemudian didaftarkan, kemudian baru sama-sama berpisah secara baik-baik seperti itu. Oke, Kak Ika, dalam pengalaman sebagai praktisi hukum, kira-kira dalam perjanjian perkawinan itu klausul apa sih yang krusial gitu loh, harus tercantum di dalam perjanjian perkawinan gitu? Oke, kalau masalah krusial yang namanya bicara tentang harta itu krusial semuanya. Bukan matre ya tetangga ya, memang harus ya. Matre ya, karena memang harus jelas kedudukan benda ini. Iya. Dimulai dari jual belinya, gitu. Di tanggal di masa perolehannya ya. Iya, pada saat penjualan jual belinya ya, dibeli pada tanggal berapa diperolehnya. Gitu. Ya, kemudian dibalik namakannya tanggal berapa. Kemudian aset tersebut apakah sudah lunas atau masih menyicil. Apakah di bank biasanya kan apartemen misalnya ya ada hak tanggungannya seperti itu. Itu harus dirinci serinci-rincinya. Kemudian setelah si objeknya ini dirinci,
kemudian baru dibagi. Seperti itu. Nah, pembagiannya seperti apa? Nah, itu tuh tergantung kesepakatan para pihak lagi. Yang pasti tidak ada yang 50-50 itu tidak ada. Gitu, pasti ada berat sebelah. Apabila punya anak, dia bisa langsung mencatat bahwa aset A, B itu milik anak. Langsung ketika ya, dalam perjanjian perkawinan jelas gitu ya. Harus jelas ya, miliknya siapa, seperti itu. Diliskan gitu ya. Jadi apabila si aset ini tidak mau dimiliki, misalnya kedua belah pihak tidak mau miliki, misalnya mau jual nih, ya kan? Artinya dibagi dua, sepakat dibagi dua. Kemudian ya kita cantumkan di dalam perjanjian perkawinannya bagaimana cara penjualannya, gitu. Kemudian hasilnya bagaimana, terus diberikan kemana, dibagi duanya seperti apa, seperti itu. Dan ketika ada pajak, kemudian notarial dan biaya-biaya lain ya yang tertera di dalam proses jual beli ya akan ditanggung oleh siapa. Nah, itu harus jelas di dalam perjanjian perkawinan seperti itu. Sebenarnya bukan krusial bagaimana ya, maksudnya sekarang ini udah biasa gitu loh. Ya, zaman sekarang ya itu udah biasa banget terkait perjanjian perkawinan. Jadi udah nggak tabu ya. Udah nggak tabu, tangga. semuanya itu udah tahu gitu loh mengenai perjanjian perkawinan. Bukan kita tidak mempercayai pasangan kita ya, bukan sama sekali. Tapi ini memang untuk yang terbaik nih buat hubungan kita gitu, buat anak-anak gitu. Betul. Jadi kita harus tetap positif terhadap perjanjian perkawinan ini seperti itu. Ya. Oke, yang terakhir nih Kak. Yes. Kok udah terakhir sih? Cepet banget kok. Nambah ya. Tetangga minta lagi ya sih? Minta lagi kan tetangga? Nyaut dong. Oke. Nggak bisa. Yang ini saran mungkin kepada tetangga-tetangga nih yang belum, baik yang belum nikah maupun yang sudah nikah, tapi belum membuat perjanjian perkawinan yang mungkin dulu stigma yang sebelum nonton video kami ini tabu banget sih ngomongin perjanjian perkawinan. Saran dari Kak Ika sebagai lawyer gimana nih? Oke, nih bagi yang belum menikah ataupun yang akan mau menikah, coba pikirkan baik-baik lagi ya. Perjanjian perkawinan itu bagus banget buat hubungan rumah tangga di kemudian hari. Karena apa? Nah, jadi biasanya juga selain itu di dalam perjanjian perkawinan nih, masuk lagi ya. Perjanjian perkawinan biasanya ada namanya tabungan bersama. Jadi tabungan bersama tuh udah dibuat, nanti tabungan bersama itu ya udah namanya tabungan ya, nggak bisa diambil ya, diperoleh, nabung bareng-bareng, nanti hasilnya ya dibagi dua seperti itu. Jadi, nah, tabungan bersama itu juga penting. Jadi hal-hal menyangkut finance ya, sebelumnya kita bicara bagi yang di luar sana ya, yang akan menikah, yang belum menikah, jadi harus mengetahui nih perjanjian perkawinan itu tuh apa sih gitu loh, menguntungkan atau tidak sih? Kalau menurut saya itu menguntungkan seperti itu. Karena untuk hubungan rumah tangga yang sehat. Oke, seperti itu. Mantap. Tapi kalau untuk yang sudah menjalankan pernikahan, misalnya lagi galau, namanya hubungan rumah tangga tuh nggak ada yang santai-santai, tuh nggak ada. Apalagi 5 tahun pertama loh. Badai. Pasti ada badainya gitu. Tapi ketika menghadapi badai dan berpikir untuk membuat perjanjian perkawinan, misalnya ternyata pada saat perkawinan, suami saya nih kok main judi. Nah, itu kan merenggut ya, maksudnya merenggut hal-hal negatif. Nah, itu kan kita mau menyelamatkan dia juga ya, seperti itu kan. Betul. Nah, perjanjian perkawinan itu penting banget seperti itu. Jadi ketika sudah dibagi, artinya kita bukan materialistik ya. Maksudnya kita ini apa ya? Saling menjaga lah ya. Ya, saling menjaga seperti itu. Karena kita juga harus salah satu pihak kalau misalnya mau jatuh, kita harus bangkitkan lagi seperti itu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke Kak, ini terakhir nih Kak ya. Kasih contoh dong Kak, kita biar punya bayangan juga kasus yang ditangani terkait dengan kliennya Kakak yang ada menggunakan perjanjian perkawinan atau lagi proses-proses gugatan gitu loh Pak. Oke. Kalau gugatan sih enggak ya, namanya perjanjian ini kan masih sepakat nih artinya. Masih beritikat baik ya untuk ngobrol bareng gitu antara suami dan istri. Jadi ada satu contoh kasus. Ya. Jadi ada masa perkawinan itu 52 tahun loh. Wow. Ya. Artinya baik-baik, udah nenek kakek, asetnya bisa dihitung. Banyak banget 52 tahun. Suami istri bekerja dan itu
bagus deh pokoknya pekerjaannya, dan anak-anaknya semua sudah mandiri juga, punya keluarga sendiri. Kemudian dia datang, ternyata dia konsultasi bahwa suaminya di dalam masa perkawinannya, di tengahnya ada melakukan perkawinan lain nih, perkawinan kedua. Sebenarnya saya nggak bisa mengatakan perkawinan karena saya cek berdasarkan dokumennya, legalitasnya enggak, ternyata tidak benar seperti itu. Itu kan masih udahlah, itu beda sendiri ya untuk perkaranya. Tapi di sini yang jadi poin adalah pada saat ada si wanita lain di dalam perkawinannya yang ada akta nikahnya, di sini dia mengambil harta-harta yang which is itu harta bersamanya antara si perkawinan pertama si ibu ini dan si suaminya, seperti itu. Nah, di sini saya memberikan pendapat hukum bahwa dia harus memisahlah hartanya antara si suami sama si istri. Mana-mana saja yang menjadi milik si istri. Dan syukurnya pada saat kita melakukan negosiasi terhadap si suami memberikan 100%. Wow. Harta-hartanya menjadi milik si istri. Seperti itu. Jadi ketika ini, wah luar biasa, ini aman banget buat si istri. Karena apa? Istri ini sebenarnya nggak mau ada permasalahan di umur dia yang tua ini. Di masa tuanya dia mau baik-baiklah keadaannya, damai, sejahtera, seperti itu. Tapi ketika aset-asetnya sudah kita pegang ya, sudah kita daftarkan pula, menggunakan perjanjian perkawinannya pun dengan si suami ya masih berjalan, tapi kita masih mau mengurusi perkawinan keduanya tersebut, seperti itu. Karena si suami memilih untuk bersama dengan si istri yang pertama, seperti itu. Jadi terselamatkan ya dengan adanya perjanjian perkawinan ya. Tapi by the way ini juga berkat dari pembelaan dari ya nggak sih? Kalau nggak bantu untuk lakukan negosiasi kan? Iya, itu seninya di situ, itu seninya. Iya. Karena apa? Kita itu berhadapan dengan bukan seumuran kita. Itu yang paling utama. Bagaimana cara kita bernegosiasi dengan bukan seusia kita, seperti itu. Karena kan jauh banget beda pola pikir dan lain-lain, itu pasti lebih mumpuni seperti itu gitu. Jadi yang penting dalam hal ini perkawinan itu harus diselesaikan secara baik-baik. Seperti itu. Perjanjian perkawinan itu paling baik. Iya, oke. Itu untuk keamanan dan jadi mungkin pesan terakhir ya. Perjanjian perkawinan jangan tabu, dan kalau mau melakukan perjanjian perkawinan it's okay gitu loh, karena ada sisi positifnya yang bisa kita dapatkan dengan contoh yang tadi di-sharingkan oleh Kak Ika. Dan jangan salah mengambil konsultasi ya kepada pihak, ya maksudnya jangan tertutup seperti itu, jadi jangan memikir sendiri seperti itu. Semua permasalahan itu ada jalan keluarnya seperti itu. Oke Kak, terima kasih loh. Sama-sama, seneng loh ya di Notistik ya. Lain kali kita undang lagi ya sebenarnya sumber kita. Baik tetangga, dapat disimpulkan bahwa perjanjian perkawinan jangan lagi tabu, satu. Terus kedua, jangan segan-segan untuk membuat perjanjian perkawinan, baik pun yang belum menikah ataupun yang dalam pernikahan gitu. Tapi jangan lupa konsultasikan ke ahli hukum, baik kepada lawyer, kepada notaris, maupun kepada praktisi yang lain. Karena itu sangat menentukan isi dari perjanjian perkawinan tersebut dan masa depan Anda. Benar, persis sekali gitu. Baik tetangga, sekian dan terima kasih. Jangan lupa subscribe dan like. See you, bye-bye. Dadah tetangga.